Sintayong optimis walau timnas Indonesia dibayangi rekor buruk kontra Irak. Jelang laga berat versus Irak, Jordi Amat optimis timnas Indonesia raih hasil positif. Sintayong minta timnas Indonesia lakukan hal ini di... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini Anda dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu di dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini kita akan mereaksi yaitu dari berita Timnas Garuda Indonesia ya. Jadi tolong kunjungi channelnya. Jadi saya ini akan bereaksi tentang timnas senior yang akan berlaga di Irak nanti malam sehabis kita nonton U17 ya guys ya. Jadi oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya Anda menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai reaksi videonya. Cekidot. Sintayong optimis walau timnas Indonesia dibayangi rekor buruk kontra Irak. Jelang laga berat versus Irak, Jordi Amat optimis timnas Indonesia raih hasil positif. Sintayong minta timnas Indonesia lakukan hal ini di hadapan 65.000 supporter timnas Irak. Media Inggris ikut soroti laga timnas Indonesia versus Irak, puji racikan Sintayong. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Meski disebut lebih mudah dari Vietnam, timnas Irak diminta tetap tak remehkan timnas Indonesia. Pandit sepak bola asal Irak, Akram Salman menilai timnas Irak memiliki potensi besar untuk menang atas timnas Indonesia ketimbang Vietnam di grup F babak kedua kualifikasi. Salman berpendapat timnas Irak akan mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar secara langsung. Hal itu tentu tidak sebesar saat bertandang ke Vietnam, sehingga Salman pun merasa memenangkan pertandingan atas Indonesia akan jauh lebih mudah ketimbang saat bermain di markas Vietnam. Saya pribadi merasa memenangkan laga melawan timnas Vietnam akan lebih sulit dibandingkan laga pembuka melawan timnas Indonesia, kata Salman. Walaupun demikian, Salman juga menghimbau pasukan Jesus Casas harus tetap berhati-hati dengan timnas Indonesia. Pelatih Casas perlu berhati-hati dan penuh perhatian melawan Indonesia. Semua orang tahu bahwa tim Asia Timur sedang mengalami pertumbuhan pesat akhir-akhir ini, tutur Salman. Sintayong optimis walau timnas Indonesia dibayangi rekor buruk kontra Irak. Dari rekor pertemuan kedua kesebelasan, timnas Indonesia memang kalah jauh. Timnas Indonesia cuma bisa menang 2 kali dari 11 pertemuan yang sudah dilalui. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tidak peduli soal rekor pertemuan timnya melawan Irak, di mana skuad Garuda kerap tumbang. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, rekor tersebut hanyalah catatan masa lalu. Saya tidak tahu tentang statistiknya, setelah selesai masa lalu adalah masa lalu. Anda tahu Indonesia memiliki pelatih baru dari beberapa tahun yang lalu, kata Sintayong dalam konferensi pers sehari jelang laga. Sebagai pelatih baru, Irak sebenarnya menantang, jelas Coach Shin. Lebih lanjut, Sintayong menegaskan timnya tidak akan mudah dikalahkan oleh Irak. Ia bertekad memberikan permainan terbaik dilakukan Jordi Amat dan kawan-kawan. Jadi, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa kalian bisa menonton pertandingan hari ini, pungkas Sintayong. Jelang laga berat versus Irak, Jordi Amat optimis timnas Indonesia raih hasil positif. Laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dihelat di Basra International Stadium Kamis hari ini. Dalam misi mengamankan poin penuh, Jordi akan dipasang Sintayong untuk mengisi sektor pertahanan. Dengan pengalamannya yang cukup banyak, ketenangan pemain Johor Darul Tazim tersebut akan coba dimaksimalkan. Jordi Amat menyadari bahwa Irak merupakan salah satu tim kuat dengan posisi di 68 ranking FIFA saat ini. Namun skuad Garuda datang tanpa rasa gentar. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami tahu bahwa Iran adalah tim yang sangat kuat. Tapi saya yakin Indonesia besok akan memberikan 100%, kata Jordi Amat pada sesi jumpa pers jelang laga.
Jordi juga menegaskan bahwa pemain yang ada di lapangan akan habis-habisan untuk mendapatkan kemenangan. Mereka datang dengan semangat tinggi untuk pertandingan melawan Irak ini. Anda akan melihat 11 pemain Indonesia bertarung untuk setiap bola, jelas Jordi. Shin Tae-yong minta timnas Indonesia lakukan hal ini di hadapan 65.000 supporter timnas Irak. Dilansir Irak Football Pod, antusiasme masyarakat Irak terhadap laga Irak versus Indonesia ini cukup gila. Bahkan penjualan tiket ludes hanya dalam kurun waktu 2 hari. Seluruh 65.000 lembar tiket sudah terjual pada Selasa lalu. Hal ini menjadi ujian bagi skuad Garuda, terlebih Indonesia terbiasa melakoni laga FIFA Matchday di kandang sendiri. Namun begitu, Shin Tae-yong tidak gentar. Ia meminta anak-anak asuhnya untuk tetap menikmati permainan, sekalipun tampil di hadapan para pendukung lawan. Saya sudah meminta pemain saya untuk menikmati permainan, walaupun di depan supporter dan fans Irak. Tapi tetap kami akan memberikan yang terbaik untuk membawa momentum bagi kami, kata Shin Tae-yong pada konferensi pers. Menurut Shin Tae-yong, mental para pemain timnas Indonesia juga sudah dipersiapkan. Tim Merah Putih dipastikan siap menghadapi atmosfer gila Basra International Stadium. Kami sudah melakukan persiapan, jadi kami akan mengerahkan yang terbaik. Kami juga sudah mempersiapkan mental pemain dengan baik untuk pertandingan ini, tegas Coach Shin. Skuad timnas Indonesia diminta fokus dan tak usah minder dengan timnas Irak. Seperti diketahui, skuad Garuda bakal melawan Irak di Basra International Stadium 16 November hari ini. Jelas laga ini bisa saja jadi penentu kiprah Indonesia dalam babak kualifikasi kedua ini. Timnas Indonesia dianggap tak usah mempedulikan kualitas Irak dan fokus terhadap tim sendiri. Indonesia diminta untuk bermain dengan caranya sendiri, tak usah minder lawan Irak. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kapten Timnas, Asnawi Mangkualam. Kita tahu memang kualitas Irak di atas kita, tetapi kita tidak memikirkan itu. Kita akan bermain saja sesuai dengan cara kita sendiri, dan kita tetap menargetkan kemenangan di pertandingan nanti, ujar Asnawi Mangkualam dalam laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Asnawi memastikan bahwa kondisinya kini dalam keadaan baik-baik saja dan siap tampil melawan Irak. Timnas Indonesia sendiri telah mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi sekaligus mencicipi rumput di Stadion Internasional Basra. Media Inggris ikut soroti laga Timnas Indonesia versus Irak, puji racikan Shin Tae-yong. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim untuk menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagi skuad Garuda, kemenangan di laga ini akan jadi modal penting saat tandang ke markas Filipina pada 21 November nanti. Meski datang dengan status tim tamu, Shin Tae-yong optimis mereka akan meraih kemenangan di laga nanti. Menariknya, duel kedua tim mendapatkan sorotan dari media asal Inggris, Sport Mall. Menurutnya, Indonesia datang dengan catatan yang apik dengan 3 kemenangan beruntun, yakni melawan Turkmenistan dan 2 laga melawan Brunei. Sebagai negara dengan peringkat terendah dalam grup, Indonesia akan berusaha keras untuk mencapai tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan menghadapi pertandingan hari Kamis ini dengan bekal 3 kemenangan beruntun, tulis Sports Mall. Masih dari sumber yang sama, racikan Shin Tae-yong sejauh ini dianggap cukup berhasil. Dari 6 pertandingan skuad Garuda, mereka hanya menerima 1 kekalahan. Tiga pemain kunci Timnas Indonesia yang akan diandalkan Shin Tae-yong di laga versus Irak. Timnas Indonesia menargetkan poin saat bertandang ke Irak, tepatnya di Basra International Stadium. Bahkan pelatih Shin Tae-yong ingin anak-anak asuhnya meraup 3 poin dari lawatan jauh tersebut. Skuad Garuda berkekuatan 25 pemain, sebagian besar merupakan langganan timnas. Ada 3 pemain yang bisa jadi kunci permainan Shin Tae-yong lawan Irak hari ini. Ketiga pemain ini menjadi tulang punggung di klub masing-masing, dan keunggulannya adalah bisa memberikan operan kunci atau assist. Dari lini belakang, Jordi Amat menjadi pemain yang paling berpengalaman di level tertinggi untuk skuad Garuda. Ia sering memberikan umpan panjang ke depan yang bisa dimanfaatkan winger atau striker timnas Indonesia. Bahkan musim ini Jordi Amat telah menciptakan 4 assist bersama JDT. Beralih ke lini tengah, Mark Klok bisa memberikan keseimbangan karena dia bisa mengemban tugas bertahan sekaligus menyerang. Di Liga 1, Klok punya statistik mentereng dengan sumbangan 4 gol dan 6 assist dari 17 laga.
Terakhir ada nama Witan Sulaiman, 2 laga terakhir bersama Persija, ia mencetak 3 gol dan 1 assist. Tentunya kita berharap performa Brilian Witan berlanjut ke Timnas Indonesia. Witan saat ini menjadi top skor dengan 9 gol untuk Timnas. Dia juga berada di jajaran penyumbang assist terbanyak dengan 8 assist dari 32 caps bersama Merah Putih.